Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel kita, yaitu channel Mikir Gaming. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bermain game lagi. Dan sudah lama kita tidak memainkan game. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasannya ada WA. Bahwasannya kita telah lama tidak bermain game gitu. Hal itu terlihat dari jadwal tayang Mikir Gaming yang tidak jam 5 lagi gitu. Jadi kalau misalkan tayangnya jam 5, berarti kita rutin teman-teman bermain game. Karena berbagai macam kesibukan yang terjadi, jadi kita jarang sekali teman-teman untuk bermain game. Tapi pada kali ini kita akan bermain game lagi dan melanjutkan petualangan kita untuk membahas perkembangan terkait dengan video game. Jadi diharapkan dengan teman-teman menonton secara rutin dari Mikir Gaming, teman-teman bisa memahami secara singkat perkembangan video game gitu. Dan elemen-elemen apa saja sih yang tersedia gitu. Oke, gak makin lama lagi, kita akan langsung mainkan dan membahas game kita. Ini dia gamenya. Namanya Deep Charge. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya game-game di zaman 1977 ini banyak bertema militer. Dan tema militer yang sering terlihat itu adalah terkait dengan penghalau senjata ya, kayak senjata penghalau senjata gitu. Kayak misalkan kemarin ada anti peluru di udara kan, gitu. RC kan, RC weapon gitu-gitu. Terus sekarang deep charge. Deep charge ini merupakan dia anti senjata ya teman-teman. Gitu. Oke, kita langsung bahas aja lebih lengkapnya. Jadi deep charge merupakan game single player ya, yang dimainkan melalui arcade atau dindong kayak gini. Yang dirilis pada tahun 1977 oleh Gremlin Industry. Jadi game ini katanya layarnya hitam putih, tapi di sini nggak hitam putih ya, biru putih gitu. Dengan monitor CRT gitu, cathode red tube ya, berarti kayak ya TV tabung lah gitu. Jadi teman-teman bisa melihat sisi lautnya gitu katanya jika menggunakan CRT display ini. Jadi kita tetap di posisi sebagai ini destroyer gitu, dan ada posisi sebagai submarine gitu, ada posisi kapal dan ada posisi sebagai kapal selamnya gitu. Dan tujuannya adalah pemain menjatuhkan senjata anti peluru ya. Ini namanya deep charge ini. Seperti ini bentuknya kayak drum. Ini merupakan senjata anti kapal selam gitu. Oke. Jadi tujuannya kita harus menjatuhkan itu dan mengenai dari submarinnya, dari kapal selamnya gitu. Sederhananya seperti itu. Jadi kita akan berhadapan-hadapan, kita sebagai kapal dan berhadapan-hadapan dengan kapal selamnya gitu. Oke. Game ini katanya mendapatkan banyak tiruannya gitu. Dalam artian karena game ini hal ini menciptakan banyak game tiruannya, yaitu Death Bomb oleh Sega 78 kita belum pernah mainin, Subhunter belum pernah, Submarine belum pernah juga, Deep Scan Sega belum pernah. Ini kita belum pernah memainkan game secara langsung yang berkaitan dengan Sega. Terus home clone-nya, jadi kayak ya dari komputernya ya. Ini ada banyak nih, ada Deep Charge juga lagi dari Commodore. Terus Subchase, ada Submarine, Deep Charge lagi, Subhan, Deep Charge lagi, Subattack, Deep Charge lagi ya. Amiga tahun 94 paling terjauhnya gitu. Kita berarti akan benar-benar melihat perkembangannya teman-teman. Jauh mana sih gitu. Karena game-game kayak gini pernah kita main kan, kayak Sea Wolf gitu. Kayak gini juga tipikalnya. Dan kita akan melihat material-material baru dari game yang bertipe seperti ini gitu teman-teman. Nanti kita akan lihat ya gameplay seperti apa. Oke, kita akan langsung aja memulai gamenya. Kita kali ini karena ini game arcade, jadi kita akan menggunakan emulator dari Mami gitu ya teman-teman ya. Nah ini dia lagi undoing progress. Oke, ini dia Deep Charge dari Gremlin tahun 1977. Gremlin ini kalau kita ingat game ini ya, game ular ya, ada juga tuh dari Gremlin, benar-benar ikonik dan membuat kita ingat gitu. Kalau nggak salah, kalau nggak Blockade, Barakade gitu, itu Gremlin juga.
Jadi ini menggunakan Intel 8080 dengan kekuatan 1,93356 MHz ya. Oke, langsung kita press. Oke, katanya soundnya imperfect, but nggak apa-apa. Kita langsung mainkan saja. Kita sebagai ini ya temennya kapal ya tadi seperti yang kita ceritain. Dan kita akan menghadapkan dengan submarine atau kapal selam ya. Nah itu kita menjatuhkan deep charge-nya, depth charge, kan deep ya depth di kedalaman pengganti itu. Ini kayak tabung gitu ya. Mungkin karena ada radarnya kali kita bisa tahu gitu bahwasannya di bawah itu ada kapal selam. Cuma kita nggak tahu tuh. Siapa tahu ke depan kita akan memainkan game simulator dari Deep Charge. Nggak ada yang tahu teman-teman. But ya semoga kesampaian lah ini gitu. Ya semenarik dan sebagus mungkin aja lah. Dan yang di atas tuh yang titik itu indikator teman-teman. Jadi berapa banyak lagi kita boleh menjatuhkan Deep Charge 2 ini ya teman-teman. Jadi ini cuma bisa dimainkan satu player ya teman-teman. Kalau dua player mungkin lebih asik. Cuman kalau dalam posisi saya pribadi sih enaknya satu player ya, karena kalau dua player kita harus mengundang banyak orang untuk bisa berkontribusi aktif di channel Mikir Gaming gitu. Karena kadang-kadang saya sendiri pun merasa nggak enak aja sama kawan-kawan yang saya libatkan di proyek ini gitu. Yaitu ada Avan, ada Mr. Ahmad juga gitu ya. Tapi ya demi perkembangan ya, demi bisa tahu bagaimana game-game zaman dulu, kita harus bisa turut aktif teman-teman untuk mengajak mereka. Mereka salah satu ya pemegang saham terbesar loh di channel ini. Kalau bisa dibilang begitu. Jadi oh iya. Jadi submarinnya juga ini ya, kapal selamnya juga nyerang kita ya. Teman-teman, aduh. Tadi banget nih kita nih, kayak gini. Ada 7 menit teman-teman. Oke, jadi gameplay seperti ini. Secara materials cukup baru gitu. Terlebih ada efek di mana no, di mana ada efek dari submarinnya ketika dia nembak, lalu ada kayak gemercik airnya gitu ya. Itu baru baru banget tuh. Cuman ini nggak ada soundnya kayaknya. Oke, di bawah itu ada berapa banyak kapal yang telah kita hajar ya teman-teman. Overtime. Oke. Jadi kita ada waktu sekitar ya berapa itu berarti teman-teman. Kita punya waktu sekitar 40 detik lagi. Jadi basicnya seperti itu teman-teman untuk bisa melihat game ini gitu. Ya harapannya semoga game-game kita ini bisa ya kita selalu berkembangin lah ya gitu. Arahnya kemana? Sehingga kita bisa paham bahwasannya kelihat game-game yang sifatnya military itu selalu ada gitu loh teman-teman. Lalu kelihatan gitu. Jadi ya pretty nice and pretty good gitu. Itu ada WA teman-teman. Saya lupa menonaktifkan WA gitu. Ya begitulah sederhananya. Oke, kita udah sampai garis kedua ya teman-teman ya. Lumayan. Gitu. Oke, harusnya kita bisa nambah lagi satu mungkin. Lumayan kalau nambah satu ada dua mungkin. Dua, satu, aduh. Oke, lagi. Oke, berhenti ternyata teman-teman. Ya, mungkin seperti itu teman-teman untuk gameplay. Nah, ini lagi menghitung nih. Berapa kita dapatnya kan. Lumayan banyak sih sebenarnya. 1610 ya. Jadi segitu mungkin hack score dari kita gitu teman-teman. Jadi untuk gameplay dari game Deep Charge seperti itu sederhananya. Nah, ini demonya teman-teman. Jadi kalau kita rating sih sebenarnya game ini bisa dibilang cukup berkembang dibandingkan Sea Wolf yang pernah kita mainkan yang sebelum-sebelumnya gitu teman-teman. Agak jauh lebih baik lah dan dengan komponen. Cuman aku rasa Gremlin ini butuh yang namanya sound. Mungkin karena memang dari mamenya pengembangnya masih belum menyempurnakannya. Tadi karena kita lihat ya soundnya masih imperfect. Cuman dari segi permainan lancar lah gitu. Apa kita mainkan secara lebih luas gitu. Yang bisa kita lihat dari perkembangan tahun itu yaitu bahwasannya geliat game dari militer tuh ada gitu, dalam artian game militer tuh ada gitu, dan versinya tuh versi pertahanan gitu, kayak ini kan deep charge terus air defense gitu-gitu kan ada ya kemarin kan gitu yang pernah kita mainkan juga, termasuk dari Atari juga ngeluarin juga tuh
yang genrenya war gitu. Mungkin itu aja teman-teman untuk gameplay kita pada kali ini, dan terima kasih banyak teman-teman telah mendengarkan dan menonton dari game ini. Dadah.